yang masih akan haus ilmu pendidikan. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau absensi dulu kehadiran hari ini. Abdul Aziz Songo. Hadir. Oke. Abdul Rahman Ibrahim. Hadir. Oke. Amalia Ramadhani. Hadir. Hadir. Ya. Ini Hadir. Dia Awazi. Hadir. Fauzia. Hadir. Oke. Ferianto Saleh. Sakit. Isdalian. Oke, jadi tadi untuk absen-absennya sudah selesai. Sekarang sebelum kita lanjut untuk materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai hanya dalam hati saja. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Insya Allah pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Kita masuk di materi pada hari ini, yaitu tentang Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan hadis terbaik. Itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 tentang kompetensi dalam kebaikan dan kesuksesan. Jadi adik-adik sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah ini, meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan hadis terkait. Nah, di sini ada Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang membahas tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa minal kitabi wal muhsina alaihi mahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan la yabluwakum bima atakum fastabiqul khairat wallahi marji'ukum bima ayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, ini Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang membahas tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, itu tadi Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan ini artinya seperti yang adik-adik lihat, artinya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga kebenaran terhadapnya.
dalam Al-Quran itu benar adanya. Itu mutlak dalam kehidupan kita manusia. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan dalam isi Al-Quran. Mutlak. Itu untuk poin pertama. Oke, yang kedua itu kitab suci Al-Quran membenarkan Isi kitab-kitab Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi adik-adik sekalian, kitab suci Al-Quran itu membenarkan adanya kitab-kitab lain yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi kitab Al-Quran itu, kitab suci Al-Quran itu membenarkan adanya kitab-kitab lain, bukan hanya ada kitab suci Al-Quran saja. Tapi di situ juga menjelaskan bahwa adanya kitab-kitab lain bukan ke nabi-nabi sebelum Nah, yang ketiga yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Memerintahkan manusia untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sedangkan pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara dan memutuskan perkara berdasarkan nafsu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, Allah itu menginginkan atau memerintahkan manusia untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun hal yang kita akan lakukan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ada 4 poin. Yang terakhir ada Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan, dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, seperti teman-teman sekalian tahu bahwasanya untuk zaman sekarang sudah banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sering kita dapatkan di lingkungan kita masing-masing. Yang jelas-jelas sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan umat Islam di muka bumi. Quran surah Al-Maidah jelaskan sangat terang-terangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan, dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi berlomba-lomba melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, menjauhi segala bentuk kejahatan seperti zina, kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut. Di sini ada hadis tentang kompetensi dalam Kebaikan. Ini ada hadis tentang kompetensi dalam kebaikan yang artinya dari Jabir bin Ya Allah, ya berkata Rasulullah SAW kami dari beliau bersabda, orang yang menjaga Allah dan segala amal salih sebelum kalian sibuk dan sebelum kalian mengantar kalian yang Itu yang seperti yang adik-adik baca sekalian, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Jadi berbuat banyak kebaikan untuk bekal kita untuk di akhirat nanti. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperbaiki
dibagi kelompok ada 4 kelompok yang masing-masing harus mempunyai ketua kelompok. Nah, di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada 2 pertanyaan yang harus teman-teman isi. Ada 2 pertanyaan, jadi perwakilan saja. Nanti mau dipresentasikan setelah selesai mengisi. Oke? Jangan lupa tulis nama kelompok, nama kelas, dan ya, nama anggota kelompok jangan lupa. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Jadi perhatikan di sini untuk adik-adik, pilih salah satu yang sudah fasih baca Al-Quran di masing-masing kelompok. Paham? Pilih salah satu orang yang sudah fasih membaca Al-Quran di masing-masing kelompok. Setelah itu belajar baca Al-Quran ke masing-masing ketua kelompok. Supaya khususnya di Quran surah Al-Maidah ayat 48. Begitupun dengan kelompok-kelompok lain. Harus fasih membaca Al-Quran. Setelah itu LKPD yang saya bagikan tadi presentasikan setelah mendapatkan jawabannya. Oke? Ya. Bisa? Bisa. Terima kasih. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Oke. Sudah sampai selesai. Kelompok 1 selesai. Sudah Ibu. Kelompok 2, Sudah. kelompok 3. Sudah. Kelompok 4. Oke, saya minta dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Ketua kelompok, ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alani Muhammad. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, soal Al-Quran adalah kitab suci Allah SWT yang terakhir diturunkan sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Bagaimanakah cara kita menerapkan Quran surah Al-Maidah ayat 48 dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdalia Jayaba. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan
presentasikan dari masing-masing kelompok. Kira-kira ada yang ingin bertanya untuk Tidak. pertemuan terakhir? Sudah pas? Ya. Alhamdulillah kalau sudah mengerti dengan materi kita pada hari ini. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat untuk kita nanti dan sampai seterusnya. Nah, jadi inti dari materi kita pada hari ini yaitu meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan hadis terbaik. Jadi inti dari pembahasan kita pada hari ini yaitu jangan pernah bosan membuat kebaikan. Karena itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dan itu sudah jelas sekali, sudah turun dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua kebaikan yang kita perbuat di muka bumi akan bernilai pahala untuk kita semua. Jadi pesan saya untuk peserta didik sekalian, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian bahwasanya jangan pernah bosan membuat kebaikan kepada sesama manusia.